Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah Allah masih memperkenankan kepada kita dalam perjumpaan kita untuk mengkaji hal-hal yang ada hubungannya dengan keislaman kita. Beberapa waktu yang lalu saya telah menyampaikan yaitu tentang syu'abul iman. Sebagaimana yang kita sama-sama mengetahui bahwa iman ini dulu sudah saya sampaikan bahwa iman itu harus ma'rifatum bil qalb, kita kenal dengan hati kita, wa iqrarum bil lisan, kita juga sanggup untuk menjelaskan dengan lisan kita, pengakuan kita juga sanggup kita nyatakan dengan lisan kita. Tapi di samping itu juga wa amalum bil arkan, kita harus juga berani mengamalkan dengan anggota-anggota kita. Ini iman. Oleh karena itu, maka sesungguhnya iman tidak bisa itu dipisahkan dengan akhlak. Sebab iman itu ma'rifatum bil qalb, pengertian di dalam artinya dengan hati, dan akhlak sesuai dengan, ya katakanlah kalau bisa kita lihat dari bahasanya, akhlak, khuluq, kemudian ada hubungannya dengan khilqah, sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah di dalam hati kita. Oleh karena itu akhlak itu mesti ada hubungannya dengan tabiat kita, dengan bakat-bakat yang ada di dalam jiwa kita. Nah, itu ada hubungannya dengan. Oleh karena itu maka di sini saya sengaja untuk mengikuti, kalau dulu sudah saya sampaikan soal-soal yang berhubungan dengan syu'abul iman, maka saya sengaja mengikuti daripada syu'abul iman itu, yaitu mengenai akhlak Islamiyah atau akhlak Qur'aniyah yang rikasnya budi pekerti luhur yang harus tertanam di dalam Islam. Kita tahu bahwa di dalam Islam ya ada beberapa unsur pokok yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang muslim yang sempurna, yaitu bagaimana supaya kita menjadi muslim yang sempurna menurut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, unsur-unsur itu akidah, iman kepada Allah, termasuk juga syu'abul iman yang sudah saya sampaikan. Iman kepada Allah berarti juga bagaimana iman kepada malaikatnya, bagaimana iman kepada kitab-kitabnya, juga iman kepada rasul-rasul utusannya yang 25 itu, juga iman kepada hari akhir, bahkan juga sampai kepada iman kepada takdir. Itu akidah. Kemudian di samping itu ibadah yang berarti taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Sebab ya kita jangan sampai cuma bicara saya beriman, tapi apa yang diperintahkan oleh Allah tidak kita kenal, apa yang dilarang oleh Allah justru kita langgar karena kita hanya menuruti nafsu kita. Nah, ini harus kita tahu. Oleh karena itu segi ibadah harus juga betul-betul kita fahami. Kemudian di samping itu mengenai unsur yang dinamakan unsur muamalat, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia. Kalau hubungan kita kepada Allah yang sering dikatakan hablum minallah, kita hubungan langsung kepada Allah. Kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana? Kita harus mohon petunjuk kepada Allah, yaitu ibadat-ibadat yang sudah ditentukan itu. Dulu sudah saya sampaikan bahwa ibadat itu ada sekurang-kurangnya itu ada dua, yaitu ibadat yang umum, yang tidak berbentuk, tidak mempunyai bentuk yang khusus, tetapi cuma mempunyai ya pokok-pokok rambu-rambu
ini boleh, ini tidak, ya harus jujur, harus begitulah. Tapi ibadat khusus itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Rasulullah, bentuknya, sifatnya, kadang-kadang waktunya, bahkan juga seperti tempatnya. Nah, ini ibadat yang khusus. Nah, kemudian di samping itu yaitu muamalah. Muamalah ini sungguh ya, sebab memang manusia yang pokok. Manusia itu dijadikan khalifah Allah di dunia untuk mengatur dunia. Bagaimana dunia harus menjadi dunia yang makmur, dunia yang maju. Sekarang ini dunia yang canggih. Nah itu, ini diatur oleh Allah. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa Al-Quran yang 6.400 ayat yang lebih itu. Dulu sering dikatakan 6.666 ayatnya, tapi ada yang mengatakan bukan begitu, tapi 6.434 atau berapa. Itu sampai ada yang mengatakan bahwa yang langsung untuk ngatur hubungan kepada Allah cuma beberapa ayat saja. Tapi yang lebih banyak yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan bagaimana kehidupan kita di dunia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, saya kira contoh-contoh yang umpamanya saja ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kalau sekali-sekali membaca firman Allah, itu ada umpamanya saja di dalam surat Al-Baqarah. Umpamanya saja ayat 29 umpamanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawati فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Ini ayatnya, ayat kelihatannya itu kan. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Coba, Allah itulah yang menciptakan untuk kamu apa yang diciptakan? Ma fil ardi jami'a, yang ada di bumi ini semuanya. Sampai-sampai dikatakan tsumma stawa ilas sama'. Allah menyempurnakan sampai langit. Fasawwahunna sab'a samawat, lalu disempurnakan sampai 7 langit. Itu semua bumi, kemudian 7 langit, seluruhnya itu oleh Allah dikatakan khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua itu disuruh ngurus itu manusia. Apalagi kalau itu dikatakan khalaqalakum, Allah menciptakan untuk kamu. Jadi semua yang ada di dunia, semua yang ada di langit untuk kamu manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu bukan perkara kecil ini ya. Jadi selama dunia ini begini ya begitu. Juga umpamanya saja di dalam surat An-Nisa ayat 4. Ayat 4 Allah berfirman, coba di sana dikatakan kalau dihubungkan ya dengan soal-soal pernikahan, tapi bunyinya begini. Wa atun nisa as-sadaqatihinna nihlah. Berikan kepada wanita-wanita itu suatu kode, mas kawinnya. Nihlah menjadi suatu kepastian. Jadi mas kawin itu ya suatu kepastian. Artinya kan soal kehidupan dunia ini. Fa'in tibna lakum an syai'in, kalau mereka itu sudah membaikkan untuk kamu dari sesuatu, wa minhu nafsan, artinya dengan jiwa yang bersih. Apa kata Allah? Fakulu hani'am mari'ah, makanlah dengan yang enak dan dengan yang segar gitu. Jadi memang soal-soal yang berhubungan dengan muamalah, dengan hubungan antara kita dengan kita, manusia dengan manusia, itu juga diatur oleh Allah. Apalagi umpamanya di surat Al-Maidah. Coba bapak-bapak ibu ya renungkan ya. Allah menyatakan di dalam ayat 87. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Jangan sekali-kali kamu itu mengharamkan beberapa kebaikan yang telah dihalalkan oleh Allah untuk kamu. Seluruh dunia, seluruh bumi, seluruh langit itu yang diharamkan itu cuma 4 saja. Lainnya itu boleh. Coba
Sampai Allah mengatakan jangan sekali-kali kamu mengharamkan beberapa kebaikan thayyibati ma ahallallahu lakum. Beberapa kebaikan yang telah dihalalkan oleh Allah untuk kamu. Wala ta'tadu, jangan kamu jangan melampaui batas. Tapi halal, dihalalkan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Memang Allah tidak mencintai kepada mereka yang melampaui batas. Lebih tegas lagi ayat 88. Sampai Allah mengatakan wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Pendeknya makanlah dari semua yang direzekikan oleh Allah kepada kamu halalan yang halal, tapi yang halal thayyiban dan yang baik. Sebab ya ada halal tapi menjijikkan ya. Tapi ya walaupun menjijikkan itu ya tidak sama ya, selera itu kan lain. Ada orang ya, wah kalau bau durian itu waduh Masya Allah, di mana ini ada bau durian, dicari di bawah tempat tidur dia. Tapi sebaliknya juga ada yang membau durian itu pusing, itu juga ada. Oleh karena itu Allah mengatakan halalan thayyiban, cari makan apa yang halal, yang baik. Dan tegasnya Allah wattaqullah. Meskipun begitu ya takwalah kamu kepada Allah alladzi antum bihi mu'minun, yang kamu semuanya dengan Allah itu mukminun, sama beriman. Ada masih banyak bapak-bapak ibu-ibu ayat-ayat yang menjelaskan hubungan antara kita dengan kita, antara manusia dengan manusia. Itu ayat-ayatnya banyak sekali. Di dalam surat A'raf ayat 32. Nah itu coba ini bapak-bapak ibu-ibu renungkan. Masa Allah itu sampai mengatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi wat thayyibati minar rizq." Coba, siapa? Man harrama, siapa yang mau mengharamkan zinatullah, perhiasan-perhiasan Allah, allati akhraja li'ibadihi, yang dikeluarkan untuk hamba-hambanya, wat thayyibat, juga siapa yang mengharamkan kebaikan-kebaikan minar rizki, daripada rizki-rizki. Kan Masya Allah banyak itu. Yang nama buah-buahan Allahu Akbar. Buah mangga, buah durian, buah paya, buah anggur, buah apel dalam negeri, luar negeri, kurma. Itu oleh Allah tegas. Qul hiya lilladzina amanu. Itu semua perhiasan-perhiasan itu, kebaikan-kebaikan itu. Lilladzina amanu, bagi mereka yang beriman, fil hayatid dunya, untuk kehidupan dunia semua dikasihkan. Dan Allah menyatakan khalisatan yaumal qiyamah, dan kebaikan-kebaikan itu ada yang khusus untuk orang yang beriman besok pada hari kiamat, masih ada. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Demikianlah kami menerangkan ayat-ayat bagi mereka yang mau mengerti. Bapak-bapak, ibu-ibu masih lagi, apalagi ayat ya 33 itu jelas. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakan Muhammad, sesungguhnya yang diharamkan oleh Tuhanku fawahish, yang jember-jember itu, yang kotor-kotor, yang menjijikkan, dan itu dikatakan ma dhahara minha wa ma batan, yang lahir dan yang batin. Wal itsma wal bagh, dosa-dosa dan melampaui batas yang tidak semesti, itu saja yang diharamkan. Lainnya itu boleh. Juga oleh Allah dikatakan wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Jangan sekali-kali kamu memusyrikan Allah terhadap kepada apa yang Allah tidak menurunkan kekuasaan sedikit pun. Masa Allah yang begini maha kuasa, yang begitu kok cuma ditandingi dengan akik, ditandingi dengan keris, ditandingi dengan tombak, ditandingi. Astagfirullah. Jangan. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada Allah barang yang kamu tidak tahu. Masa mengatakan Allah fakir, mengatakan Allah itu pelit, apa? Jangan. Itu hal-hal yang saya kira harus menjadi perhatian kepada kita sekalian. Juga masih di dalam surat Al-A'raf, tapi mengingat waktunya ya masih belum selesai ini ya. Insya Allah nanti masih kita teruskan. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu. Islam memberikan tuntunan. Memang yang hablum minallah, yang hubungan kepada Allah harus baik. Yang ibadat, yang bagaimana taqarrub, kita mendekatkan diri kepada Allah, ditunjukkan oleh Allah. Jangan semaunya sendiri. Di samping itu yang berhubungan dengan muamalah, dengan hubungan antar manusia dengan manusia, juga Allah memberikan tuntunan kepada. Insya Allah nanti lain kali masih bisa kita teruskan. Mudah-mudahan Allah
senantiasa memberikan taufik dan hidayatnya kepada kita sekalian. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.